Oke teman-teman, sekarang aku berada di Kabupaten Malang ya, tepatnya di Kecamatan Pakis teman-teman, untuk mengunjungi sebuah tempat wisata yang namanya ini dikasih nama Gamma Grape Experience. Seperti apa lokasinya? Langsung saja kita menuju ke dalam. Nah teman-teman, jadi di Gamma Grape Experience ini hampir setiap hari ada yang namanya edukasi bagi para siswa sekolah ya, dimana biasanya ada aeromodeling, yaitu merakit pesawat, pengetahuan tentang pesawat dan juga merakit pesawat ya, dan juga yang pastinya pengetahuan mengenai tumbuhan atau tanaman anggur teman-teman. Keren sih. Jadi selain berwisata, kalian juga dapat ilmu dan juga edukasinya di sini. Tiketnya di sini nggak mahal teman-teman, mulai dari 5.000 sampai dengan 60.000 itu tiket terusan ya. Kalian bisa main sepuasnya di seluruh area teman-teman. Gokil sih, kalian wajib ke sini teman-teman. Itu dia suasana udara di bawahnya. Jadi dia mengembangkan, jadi anginnya udaranya meledak. Nah sayangnya nggak bisa tepat. Gimana caranya bentar? Oke, kita pakai mesin ya. Pakai mesin sekolah. Jadi gravitasi itu adalah daya tarik bumi ini. Dia ditarik oleh gaya gravitasi, jadi dia turun terbangnya. Nah, ya perhatikan seperti ini. Yang lurus sayapnya di belakang, ya seperti ini. Yang lurus, ya. Lurus ini, lurus. Yang bisa seperti ini. Ya, seperti ini. Satu terbang. Sekarang bersama saya sudah ada Ibu Reni ya, sebagai guru dan juga koordinator mengenai P5. P5 itu apa Bu? Bisa dijelaskan Bu? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang di Gamma Grape Experience ini dalam rangka kegiatan P5 dari SDN Gunung Sari, Kecamatan Tajinan, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mana kami menerapkan kurikulum merdeka. Nah, dalam kegiatan ini kami mengambil tema bangun jiwa raga dengan judul Aku dan Petualanganku, di mana anak-anak di sini kami gali potensinya terkait dengan aeromodeling, kemudian bagaimana cara menanam anggur, dan kemudian nanti akan ada game edukatif. Nah, di sini adalah untuk pembentukan karakter, bagaimana anak-anak mengarahkan kepada karakter profil pelajar Pancasila, serta bagaimana anak-anak nantinya dapat menerapkan apa yang didapat dari kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini bagi siswa-siswinya apa Bu? Baik, harapan kami sebagai guru di SDN Negeri Gunung Sari ini, kami berharap anak-anak memiliki karakter profil pelajar Pancasila, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan kompetensinya dan menggali potensi yang ada dalam diri anak-anak, karena kami yakin bahwa anak-anak itu terlahir istimewa, begitu Kak? Oke, terima kasih atas waktunya Bu Terima Reni. kasih. Masih 2, kurang 2 lagi. Yang ketiga ada Autumking. King. Terakhir ada varian Ararat. Ararat. Iya. Ararat. Kenapa? Merah kemuan. Terus kakak jelasin ya kenapa dia jadi unggulan. Yang pertama ya, Jupiter ini memang dari fisiknya dia kecil-kecil, nggak bisa besar, tapi dia rasanya itu enak banget kayak permen. Jadi kalau penyiramannya itu 1 minggu cukup 2 sampai 3 kali aja.
sekarang saya berada bersama dengan Bapak Suparno selaku Kepala Sekolah dari SDN Gunung Sari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Jadi Pak, untuk kegiatan seperti ini tuh biasanya diadakan berapa kali dalam satu semester Pak? Ya, kalau kegiatannya memang ini adalah P5, proyek penguatan pelajar Pancasila, dilaksanakan dalam satu semester satu kali, Mas. Satu semester satu kali. Iya. Bisa Biasa nanti pelaksanaannya bisa di outdoor dan indoor. outdoor Pak. Nah, kali ini untuk SDN Gunung Sari tepatnya itu mengadakan kegiatan di outdoor. Di outdoor ya? Iya, di Gamma Grab. Iya. Gamma Grab Experience. Iya. Untuk yang diajak ke sini itu biasanya rata-rata kelas berapa sampai kelas berapa Pak? Iya. Ini untuk kali ini mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, tapi kita bagi 2 sesi. Iya. Jadi sesi yang pertama kelas rendah, sesi yang kedua kelas tinggi. Pas hari ini adalah kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Yang kemarin sudah sesi yang pertama kelas 1, 2, 3. Alhamdulillah hari ini memang sangat berguna untuk anak-anak ya, edukasi langsung ke lokasi tempat anak-anak menimba ilmu, tidak hanya di indoor ya, di dalam kelas, tapi alhamdulillah hari ini terima kasih untuk kru dari Gamma Grab ya, menyediakan fasilitas yang sangat bagus sekali untuk anak-anak memberikan pembelajaran secara langsung. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih Pak Suparno ya atas waktunya. Jadi teman-teman, di sini total ada kurang lebih sekitar 90 varian dari anggur ya. Dan itu tiap-tiap anggur memiliki keunikan sendiri-sendiri. Mulai dari bentuknya, warnanya, mungkin juga rasanya ya. Rasanya berbeda-beda. Keren sih. Di sini kalian bisa belajar berbagai macam anggur. Jadi bisa dibilang ini adalah wisata edukasi anggur teman-teman. Tapi jangan khawatir, di sini juga kalian bakal dicicipi sedikit-sedikit rasanya. Jadi biar tahu ya. Sekarang yang ada di depan saya ini adalah Mas Hisam ya, selaku guide-nya dari Gamma Grab. Jadi yang menjelaskan semua jenis dari anggur ini adalah Mas Hisam. Jadi Mas Hisam, di sini ada apa aja Mas? Bisa tolong dibantu jelaskan? Oke, untuk varian kami punya banyak sekali, kurang lebih di 96 varian anggur, semua dari luar. Kebanyakan itu dari Ukraina, Rusia, Amerika, sama Jepang. Untuk varian anggur-anggur table, kan dia dibagi dua, anggur table sama wine. Terus kalau untuk macam-macam variannya itu tadi banyak. Bagian depan ini contohnya ada 4 varian. Jadi setiap baris itu bisa beda-beda varian. Ada Ruby, ada Jupiter yang kecil-kecil itu. Yang mana? Yang ini ya? Ya, yang hijau kecil itu nantinya warna ungu gelap. Yang ini Mas? Oh, Lalu ini yang nanti pink itu. Oke. Itu namanya transfigurasi. apa namanya? Transfigurasi. Transfigurasi. Oke. Kalau yang ini kecil-kecil ini Jupiter Itu ya? Jupiter. Oke. Itu nanti warnanya ungu gelap. Sebelah sini ada Ruby 88. Hampir Oke. sama fisiknya seperti trans, tapi beda tekstur nanti kalau dimakan. Perbedaannya di tekstur. Kalau yang merah bulat itu namanya Jumet. Yang mana? Yang merah-merah. Oh, yang itu. Oke. Yang ini namanya apa tadi Mas? Jumet. Jumer. Oh, wasis. Nah, prinsip penanaman itu di sini sebenarnya dibedakan sengaja. Jadi misalkan pengunjung udah pernah coba varian yang ada di supermarket atau sejenisnya, kami sengaja nggak tanam di sini. Tujuannya memang kami edukasi, banyak orang hanya tahu varian cuma dari warna merah, hitam, hijau gitu aja. Fungsi kami itu tadi, ngasih varian-varian yang lebih banyak ke pengunjung. Jadi beda-beda. Oke, kita lanjut kemana lagi nih Mas? Sebelah sini ini ada Baikonur. Apa tadi namanya? Baikonur. Baikonur. Dimakan sama bijinya. Iya, dikunyah aja. Itu antioksidan, dia tinggi. Oke. Bagus untuk jantung juga. Terus sih. Apa tadi namanya? Baikonur. Baikonur teman-teman. Baikonur. Jadi saya baru tahu ada anggur namanya Baikonur ya. Ini bentuknya lonjong. Kita coba bareng-bareng. Masih ada rasa penata masket asamnya. Itu karena dia baru dipotong. Teksturnya beda ya? Beda. Dia Sama berair. nah, lebih juicy ya. Lebih juicy, lebih berair daripada anggur yang lain ini. Mantap ini teman-teman. Kalau ini Ghosty, masih kurang tua tapi nggak apa-apa. Kita coba aja. Ghosty ini kalaupun udah tua, rasa manisnya nggak semanis yang lain. Kadar gulanya dia lebih rendah. Tapi banyak orang suka karena dia crunchy, keras. Oh gitu.
Jadi untuk diabetes gitu lebih disarankan makan yang ini. Mungkin bisa ya. Anggur Gosvi. Yuk, kita cobain rasanya nih. Ini kadar airnya lebih sedikit ya. Ini kadar airnya lebih sedikit, tapi untuk rasa buahnya dia lebih apa? Lebih crispy. Kok crispy sih? Apa? Mirip-mirip jambu lah dia. Nah, seperti jambu. Lebih crunchy, teman-teman. Lebih tepatnya lebih crunchy. Jauh bulat. Apa namanya? Solomi. Solo. Solomi. Ini yang biasanya di supermarket bukan? Beda. Beda ya. Kalau supermarket tuh biasanya Saint Muscat, Saint Mom Drop, Red Globe itu yang banyak. Gitu. Di sini sengaja dibedakan. Lonjong hijau besar, Ya. Dixon, nanti ada gradasi warna merah kalau lihat. Jadi ada gradasi biasanya. Dixon. Dixon. Ternyata macamnya banyak ya. Satu lorong gini bisa belasan varian. Ada Academy, mirip seperti tadi. Apa tadi? Academy. Academy. Nih, kelihatan nggak teman-teman ya? Terus kalau di sini tuh masih banyak orang yang salah paham soal konsep. Ini mungkin saya juga salah satu kesempatan mungkin bisa dipublish ya. Boleh. Bisa di sounding, Mas. Teman-teman itu kalau misalkan datang ke sini seringnya nganggep kalau Gama Grape itu lebih ke petik ya, petik Oke. anggur. Tapi dari kami sendiri selalu menekankan bahwa Gama Grape itu edukasi, wisata edukasi, bukan petik layaknya apel atau jeruk. Mungkin kalau di Malang kan udah sering banget jeruk, apel, petik bebas gitu. Tapi di sini selalu kami tekankan, kami Gama Grape Experience adalah wisata edukasi. Kami akan sharing penanaman, perawatan anggur itu seperti apa, karena masih banyak orang yang misperception tentang sekedar penyiraman, pemangkasan itu masih banyak yang kurang tepat. Jadi hadirnya kami di situ untuk edukasi. Oke. Jadi makasih banyak yang mengira bahwa Gama Grape ini wisata petik anggur, teman-teman. Iya benar. Padahal sebenarnya di sini adalah pengetahuan atau edukasi tentang bagaimana cara menanam, perawatan, dan juga nanti apa lagi ya? Istilahnya pengembangbiakan ya mungkin ya. Benar. Pengembangbiakan dari anggur itu sendiri. Jadi nggak hanya sekedar memetik, bukan wisata memetik, tapi lebih ke pengetahuan, teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ingin beli buahnya atau beli bibitnya itu bisa nggak ya? Bisa, bibit kami ada. Setiap pembelian bibit akan kami kasih panduan penanaman, perawatan, terus garansi, sama yang paling penting adalah free konsultasi. Jadi setiap pengunjung yang beli bibit akan dimasukkan di grup WhatsApp. Free konsultasi. Free konsultasi dari grup WhatsApp itu nanti kami akan bahas. Misalkan kan banyak tuh yang tanya biasanya setiap hari difotokan, ini daun saya kenapa, apakah ini kena penyakit, jamur atau segala macam. Itu nanti kami akan bahas semua di situ. Oke. Karena masih banyak yang misperception tentang anggur. Jupiter itu salah satu varian unggulan di Gama Grape karena dia bukan cuma manis ketika matang sempurna, tapi punya aroma wangi. Ini nantinya juga akan kami coba jadikan wine. Cuma memang masih belum produksi massal. Oh, berarti untuk anggur yang dijadikan minuman itu berasal dari jenis Jupiter ya? Sebenarnya banyak varian untuk wine. Anggur itu kan ada dua ya, anggur table sama anggur wine. Oke. Yang kita coba barusan itu kebanyakan anggur table untuk konsumsi biasa. Tapi untuk wine dia ada beberapa varian sendiri. Kalau Jupiter ini memang biasanya untuk table, cuma karena ciri khasnya dia aromanya kuat, kita uji coba untuk wine. Oh, gitu. Ternyata bisa. Kalau untuk anggur-anggur wine yang mungkin udah umum, biasanya ada Shiraz, Pinot Noir itu untuk wine. Biasanya selalu kalau Jupiter ini saya kasih paling akhir tester. Soalnya dia manisnya paling tinggi, aroma paling tinggi. Pematangan anggur bukan dilihat dari warna. Sebenarnya ini matangnya dia ungu gelap, cuma masih hijau, tapi usianya dia udah cukup. Oh gitu. Jadi meskipun warnanya belum terlalu gelap, tapi kalau usianya udah cukup, udah bisa dibilang matang ya? Bisa. Atau sebaliknya, warnanya udah tua, udah merah atau udah hitam, tapi kalau usianya belum cukup, itu pasti masih asam. Oke. Kalau di anggur itu matang dia kan 4 bulan, 120 hari untuk rata-rata matangnya ya. Iya. Tapi di 90-an ke atas dia akan mulai berubah warna. Oke. Permisi Kak. Ini udah matang ya? Itu udah mulai. Meskipun kecil begini, ternyata ini sudah matang, teman-teman. Kecil dia. Banyak diremehin tapi ketika orang coba pasti akan balik lagi. Kita lihat ya, apakah ini benar-benar salah satu anggur terbaik Jupiter
Si kecil-kecil cabai rawit. Wah, kacau nih. Wah, kacau nih. Ini bener loh. Ternyata ini bisa dibilang paling paling apa ya? Paling manis ya mungkin ya. Ya manis. Paling sama manis, aroma. aromanya juga. Ketika dimakan dia mengalang wangi. Itu belum matang sempurna ya, jadi belum terlalu kuat. Itu kalau udah matang jauh lebih kuat lagi. Tapi ini meskipun belum matang sempurna ya, ketika digigit itu apa? Baunya atau aromanya beda ya? Iya. Keren sih ini. Nggak semua varian anggur punya aroma. Ini yang biasa digunakan untuk wine ya. Ya, Oke. di sini kami uji coba untuk wine. Keren teman-teman. Mungkin yang perlu pengunjung ketahui itu soal penyiraman sama pemangkasan. Penyiraman dan pemangkasan. Oke. Jadi kalau untuk anggur sebenarnya penyiraman itu dia nggak terlalu sering. Kalau di sini ya musim kemarau aja biasanya kami seminggu sekali sampai 2 kali lah. Itu udah cukup untuk anggur. Cuma sekali siram dia langsung banyak, bisa 20 sampai 25 liter. Kalau di musim hujan dia kena hujan langsung, biasanya kami sarankan untuk tidak disiramin. Berarti dibiarin aja gitu ya? Dibiarin aja. Karena kalau dia ditanam tanpa greenhouse seperti ini di musim hujan, buahnya nggak akan maksimal. Bunga biasanya akan rontok sebelum dia jadi, atau juga ketika dia matang pun rasanya akan lebih hambar. Di Pengaruh daun terasa. ya sangat berpengaruh. Terus di daun juga akan timbul jamur, itu sangat tinggi resikonya. Itu ketika di musim hujan. Jadi biasanya kalau musim hujan untuk pengunjung kami yang pernah beli bibit kami sarankan dia dibiarkan aja dulu, diliarkan nggak masalah. Nanti mendekati musim kemarau baru dia dipotong, dipangkas, pruning istilahnya untuk pembuahan. Di musim kemaraunya dia akan jauh lebih maksimal. Mas, satu yang saya mau tanya, saya pernah baca di ensiklopedia waktu itu ya. Kalau nggak salah setiap jenis anggur itu memiliki apa ya, karakteristik tanah yang berbeda, itu benar nggak sih? Bisa, ada beberapa varian yang dia butuh banget kering. Contoh kalau di sini tuh ada namanya Beauty Kratsoka. Oke. Itu dia nggak bisa kena air yang terlalu banyak. Bener-bener penyiraman kami sangat batasin. Karena anggur itu ketika dia terlalu banyak medianya, tanahnya dia terlalu basah, itu dia pecah, akhirnya busuk, undang lalat dan sebagainya. Itu ada contoh nanti kalau mau lihat itu di tengah. Oke. Jadi kami hanya punya 1 pohon kalau nggak salah, itu untuk koleksi aja. Terus juga ada yang tapi rata-rata sih dia butuh kering ya, nggak yang terlalu basah, sama yang paling penting dia berporos tanahnya. Berporos itu gembur, nggak boleh terlalu padat biar semua nutrisi bisa masuk diserap langsung, dan media itu akhirnya nggak basah, ketika kena air langsung diserap. Ya, air nggak terlalu basah karena berporos. Nah, ini Cabangan pendek. percabangan pendek dan tanahnya nggak terlalu basah ya. Ini di lebih ke kering malah teman-teman. Bisa dilihat ini. Jadi semua batang kami itu Hah? dari bawah ke atas ini primer. Oke. Kemudian dia berbelok itu sekunder. Sekunder itu biasanya kami buat 120 sampai 150 cm. Udah harus dihentikan, potong. Karena itu untuk fokusnya nutrisi. Jadi kita fokuskan di sini. oh gitu. Mispersepsinya pengunjung itu biasanya ketika nanam di rumah kan ya, semakin rimbun dia, semakin panjang, Semakin subur. iya semakin subur dan semakin banyak buahnya. Kalau menurut kami itu kurang tepat, karena nutrisinya akan semakin banyak kebagi. Akhirnya untuk jadi buah dia akan semakin sedikit, atau bahkan dompolan buahnya akan lebih pendek. Isinya sedikit juga. Karena nutrisinya nggak tertuju pada satu batang itu ya. Benar, dia akan banyak kebagi. Jadi semakin banyak cabangnya itu malah nutrisinya nggak fokus ke satu batang tersebut gitu teman-teman. Jadi kalau bisa langsung dipotong seperti ini teman-teman. Nah, jadi jangan sampai bercabang banyak ya. Iya, kalau kami batasin aja untuk sekunder 1,5 meter. Nanti dari hasil pemotongan itu di setiap ruas-ruasnya dia akan bercabang lagi. Namanya cabang tersier. Cabang Cabang tersier. yang dia pecah dari tunas bud namanya. Nah, itu baru dia akan bawa bunga, bawa buah. Maksimalnya di situ. Oke, siap. Nah, teman-teman, ini ada satu lagi varian yang saya baru tahu ya, namanya apa? Herol. Iya, Herol. dia kekuningan. Dia tuh ada aroma apa ya, kalau pengunjung bilang itu ada bunga gitu kalau ketika makan herol, ada wangi-wanginya. Ini sudah matang sempurna?
Mata Sempurna masih belum, tapi udah bisa. Cuman sudah bisa dimakan ya. Anggur Herald. Anggur Herald. Rasanya lain ya ini. Lain. Nggak terlalu manis, tapi lebih ke apa ya? Bentar. Memang karakteristiknya seperti ini ya? Iya, dia ada aromanya. Berair, juicy. Juicy bener. Cuman memang dia nggak terlalu manis ya ini ya? Kalau ini Atau karena memang belum matang sempurna ya? sebenarnya varian-varian anggur di sini atau dimanapun sih, dia akan lebih manis lagi ketika musim-musim kemarau. Oh, musim Panasnya kemarau. maksimal, dia bisa lebih manis lagi. Kalau seperti ini kan kadar air pasti akan lebih banyak. Betul. Lembab akan juga berpengaruh juga. Jadi musim hujan anggur akan sedikit lebih hambar. Varian apapun saya kira. Varian apapun. Jadi ngaruh nggak sih kalau misalkan di musim hujan anggur itu jadi lebih juicy itu ngaruh nggak? Bisa lebih juicy kadar airnya lebih banyak. Rasanya juga nggak akan terlalu manis biasanya. Itu sering. Apalagi kalau dia kena hujan langsung. Ini aja yang kami tertutup, kendala kami masih di situ. Atau bahkan ketika dia kadar airnya terlalu banyak, fisik buah itu cenderung pecah gitu. Cenderung pecah. Iya, bisa pecah-pecah. Banyak bagian depan itu banyak yang musim-musim seperti itu. Jadi teman-teman, sebenarnya masih banyak banget ini jenis-jenis anggur yang saya belum tahu ya. Tapi karena udah beberapa makan jenis anggur ini, kayaknya saya paling suka itu yang Jupiter teman-teman. Rasanya itu gimana ya, beda gitu teman-teman. Asik aja lah rasanya. Dan itu bisa digunakan untuk wine ya. Bisa digunakan untuk wine. Oke, gokil sih. Daripada saya menjelaskan panjang lebar, saya sarankan untuk kalian datang sendiri ke sini, rasakan sensasinya, berwisata sambil dapat ilmu pengetahuan baru mengenai penanaman anggur, dan juga kalian bisa dapat merasakan berbagai macam varian anggur ya. Dan ingat ya, jangan memetik sendiri. Itu nanti ngerusak tanamannya. Harus didampingi oleh guide-nya, bisa langsung ke Mas Hisam nanti. Seperti itu ya. Oke. Nah teman-teman, di belakang kita ini adalah salah satu spot foto yang paling favorit yang ada di Gamagrip ya. Ini adalah wisata ala Santorini yang merupakan salah satu spot foto terfavorit yang ada di Gamagrip. Gokil sih ini. Yang saya dapat untuk wisata Santorini ini lagi direnovasi ya, dan bakalan dibuat seperti penginapan atau villa gitu teman-teman. Kita tunggu saja gebrakannya. Uniknya di sini itu juga menyewakan penginapan ya. Jadi penginapannya itu mulai harga dari 290. Itu kalau hari biasa ya. Biasanya kalau high season seperti hari-hari ini di akhir tahun itu harganya mungkin sedikit berbeda ya. Jadi harganya kalau di hari biasa itu mulai dari 280. Nah, penginapannya seperti itu teman-teman yang ada di belakang saya. Nah, seperti rumah itu. Asik sih kalau kalian misalkan nggak mau pulang bisa nginep di sini.
belakang saya ini ada wahana yang paling diminati, yaitu ada rainbow slide ya di sini. Dan yang paling unik adalah salah satu hasil pengolahan dari anggur. Ini tadi saya dikasih coba sama pengelolanya. Dikasih coba sama Pak Sodik. Ini namanya teh anggur. Kita coba rasanya ya. Sebenarnya sih sudah coba. Rasa tehnya itu lain banget teman-teman. Jadi ada sensasi anggurnya gitu loh. Mantep sih ini. Seger juga kitanya. Ada apa ya? Ada sensasi asam-asamnya gitu. Asam-asam dari rasa anggurnya bercampur dengan tehnya itu wah menjadi semakin seger dan wah nikmat banget ini. Teman-teman, sekarang saya berada di dalam resto ya, dan ini saya ditemani sama Pak Widodo selaku marketing dan juga Pak Bagus ya, yang tadi menemani saya waktu ada acara aero modeling Pak. Pak Widodo, saya mau tanya mengenai apa sistemasi masuk ke sini itu seperti apa Pak? Dari mulai tiket awalnya sampai dengan tiket terusannya, terus fasilitas apa aja yang didapatkan? Mungkin bisa dijelaskan Pak Widodo. Untuk tamu yang masuk, baik tamu umum maupun tamu reservasi, itu waktu pertama masuk itu ada digunakan tiket masuknya hanya murah, cukup 5.000 itu per orang. Terus untuk parkirnya itu sepeda motor 5.000, mobil 10.000. Untuk yang elep untuk mobil itu 20.000. Untuk minibus berarti ya? Ya minibus. Setelah dari sana masuk, nah nanti ada tamu, ada yang mau menginap, ada kita dengan kotit, ada yang mau mancing, ada yang mau kebun anggur, kolam renang. Nah tiket masuknya kita itu hanya di kolam renang itu 20.000 sama kebun anggur 20.000. Tapi kalau memang ada tamu yang mau masuk ke wahana all in, itu ada tiket terusan. Cukup membayar 40.000 itu sudah dapat tiket all in. 40.000 termasuk tiket masuk? Belum. Loh, berarti 45.000. Nah, depan 5.000, all in-nya 40.000. Seperti itu. Ya. Untuk penginapan dan juga wahana-wahana lain itu misalkan penginapan ini Pak, ini harganya biasanya berapa sih Pak? Dari mulai yang kamaran atau yang satu rumah gitu berapa Pak? Rate paling murah itu 280. 280.000. Kalau mau paket all in juga, nanti sudah masuk penginapan, mau jalan-jalan ke kebun anggur, mau menikmati kolam renang, mau ngebesar, paket lengkapnya 480. 480. Ya, itu umum. Tapi khusus untuk nanti untuk di bulan Desember nanti ada perubahan harga. Nanti tambahin normal lagi setelah Januari. Biasanya gitu, malam tahun baru paling ada perubahan harga. Oh ya, setelah untuk itu semua yang 45.000 tadi itu apa sudah termasuk rainbow slide yang di pojok? All in sudah masuk rainbow slide. All in sudah masuk rainbow slide. Masuk rainbow slide, ada playground sudah masuk semua. Oke. Pak, ini kan bisa dibilang masih ini ya, masih baru banget ya. Harapan ke depan untuk wisata edukasi Gama Grip ini seperti apa Pak? Harapan kita untuk wisata edukasi Maghrib ini, kita ingin memberi edukasi kepada customer atau mungkin langganan yang masuk bahwa kita itu memang di sini ada kebun anggur, tapi anggurnya kita bukan anggur lokal. Kita ingin memperkenalkan anggur import dari luar itu apa aja yang ada. Nah, di sini ada 96 macam bibit anggur itu, tapi panennya tidak bisa bareng. Tergantung nanti customer datangnya pas hari apa, panennya pas dapat anggur yang apa gitu. Tapi bibit anggurnya bisa dibeli, anggurnya juga bisa dibeli. Jadi panennya nggak mesti Pak ya, ganti-ganti. Tiap hari atau tiap bulan beda-beda ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Widodo atas waktunya. Semoga nanti setelah videonya tayang ini wisata ini bisa viral Pak ya. Dan banyak pengunjung yang datang ke sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Widodo. Terima kasih. Selamat siang. Ya teman-teman, jadi itu tadi vlogku di Gama Grip Experience. Seru sekali ya. Jadi selain mendapatkan wisata atau selain merasakan wisata di sini,
banyak sekali edukasi yang dapat kalian dapatkan. Jadi saya merekomendasikan tempat ini untuk didatangi teman-teman. Gokil. Kalau kalian mau merasakan semuanya tinggal bayar 45.000. Jadi ya sekalian aja lah tiket terusan teman-teman. Mantap ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian apabila video ini menarik untuk ditonton. Follow IG dan TikTokku di @jejaksibonbon agar kalian tahu tempat mana lagi yang akan aku kunjungi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Yuk, mari kita nikmati indahnya alam Indonesia. Bye-bye.